Mohon izin Bapak Ibu, apa sudah nampak di layarnya? Iya, clear Pak, sekali clear, bagus. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan memaparkan beberapa hal yang kami lakukan selama masa pandemik ini dan juga selama masa new normal sampai sekarang. Jadi kami sebut ini inovasi dan pengabdian Politeknik Aceh Selatan di masa pandemik dan new normal COVID-19. Ya, sebelumnya mohon izin kami sampaikan sedikit sepintas profil Politeknik Aceh Selatan ini. Kami sudah berdiri sejak 2010 yang lalu. Beberapa bulan lagi akan genap 10 tahun, jadi belum 10 tahun. Ini kami di bawah payung Yayasan Politeknik Aceh Selatan saat ini masih menyelenggarakan program Diploma 3. Jadi belum ada upgrade program pendidikannya. Prodinya masih 4 sesuai saat pendirian, kemudian jumlah dosen kita ada 30 orang, jumlah tendik ada 11, jumlah mahasiswa aktif saat ini ada 410 orang. Kita berada di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah ke Tapak Tuan. Jika belum, pada kesempatan ini kami undang Bapak Ibu semua untuk datang ke Tapak Tuan dan menikmati keindahan panorama alam yang di daerah kami. Ini sepintas struktur organisasi kami. Kami karena masih kecil, jadi pada level pimpinan atas itu dibantu oleh 2 orang wadir saja saat ini, yaitu wadir bidang akademik dan kemahasiswaan digabung, kemudian wadir di bidang administrasi umum. Nah, ini kami punya 4 lembaga teknis ini yang sangat strategis. Yang pertama itu unit pengelola perpustakaan, kemudian ada LPPM sebagai lembaga penelitian pengabdian masyarakat yang selama ini menjadi pionir inovasi dan penelitian di semua lini ilmu di Poltas, ya. Kemudian juga pionir dalam melakukan pengabdian-pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kita ada CDC yang terus melakukan tracer study terhadap alumni kita. Kemudian yang terakhir kita ada Piranti yang tadi pernah disebut oleh Pak Gesar, yaitu Pusat Inovasi Penerapan Teknologi Informasi. Jadi dalam hal inovasi dan pengabdian kepada masyarakat, kita setidaknya ada 2 lembaga di sini yang berperan. Yang pertama LPPM, yang kedua itu Piranti. Selain itu juga didukung oleh prodi, masih 4 prodi yang kita punya, dan prodi ini adalah prodi yang populer, kami pikir, yaitu prodi teknik informatika, prodi teknik komputer, prodi teknik mesin, dan prodi teknik industri. Kebetulan saya sendiri ada di prodi teknik informatika. Nah, beberapa hal akan kami sampaikan terkait dengan inovasi dan pengabdian Poltas di masa COVID-19 ini. Yang pertama, ada pembinaan jaringan madu hutan bulu sema, kemudian ada bilik disinfektan otomatis, kemudian aplikasi pemantau COVID-19 yang berbasis Android. Yang selanjutnya ada sosialisasi penggunaan masker oleh mahasiswa kita. Kemudian ada nantinya wastafel yang terbuat dari material limbah marmer yang dipadu dengan penggunaan keran otomatis. Yang terakhir aplikasi e-Mekat. Nah, alhamdulillah dari beberapa inovasi ini tadi kita sangat bersyukur sekali. Itu salah satu dosen kita, Pak Heri Setiawan, ST
SSTMT. Beliau juga selaku Ketua Pusat Inovasi Penerapan Teknologi Informasi, Piranti tadi, yang tadi sudah diberikan award dari LKPPL. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kami Politeknik Aceh Selatan dan juga bagi dosen-dosen yang lain agar terus dapat melakukan inovasi-inovasi yang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tentunya berawal dari apa yang sedang kita alami saat ini. Ya, ini pastinya di mana-mana kalau dibahas corona ya pasti masalah yang ada. Ya, saat ini saja sudah di global itu sudah 23 juta, saya coba trace semalam, 23 juta yang terkonfirmasi positif, kemudian yang meninggal sudah 800-an atau hampir sejutaan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu sudah 157.000, kemudian yang meninggal itu sudah 6.000-an. Ya. Berawal dari masalah ini, ya tentunya kita di awal-awal kemarin diharuskan lockdown, tetap di rumah, jaga jarak, hingga akhirnya kita diberlakukan kondisi siap nggak siap harus menghadapi kondisi new normal. Ya, new normal ini normal baru, tapi sebenarnya tidak normal walaupun dibilang new normal, sebenarnya tidak normal. Nah, ini ada survei dari Tuludo, itu dia dipublish di April. Ini survei yang dilakukan di suatu daerah di Indonesia. Ya, tentunya dampak-dampak yang akan terjadi pada masyarakat, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi. Ini bisa kita lihat dampak sosialnya mulai dari ketakutan akan karantina, kemudian stres, mudah marah, kemudian takut terinfeksi oleh orang lain. Hal-hal seperti itu pasti kita sendiri mengalaminya. Kami pikir seperti itu. Kemudian dampak ekonomi ini sudah pasti, kehilangan pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendapatan menurun, dan yang paling santer secara global itu adalah resesi ekonomi. Tadi masa-masa ini sudah pernah juga disampaikan pada tadi Pak Rektor juga sangat banyak hal yang kita dapat dari beliau, juga dari Pak Indra tadi juga sudah menyampaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ini pasti kita merasakannya sendiri. Baik, apa yang Poltas lakukan? Terutama karena kita berbasis di daerah, ya kita ada di Aceh Selatan, sebuah kabupaten yang ada di bagian barat selatan. Ini juga sangat memprihatinkan karena sekarang sudah menjadi zona merah. Ya. Beberapa hari yang lalu kita Aceh Selatan sudah tersebar peta itu kita sudah di zona merah. Karena positif sudah melebihi 60 orang. Ya, tentunya ini sangat menjadi perhatian kita semua. Nah, tentunya sebagai perguruan tinggi kita tidak tinggal diam. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan akan kita lakukan untuk ya semuanya demi masyarakat di daerah. Ya, tanggung jawab sosial kita untuk itu. Ya, pendidikan, penelitian, kajian, inovasi hingga ke pengabdian atau implementasi dari teknologi dan ilmu. Semuanya untuk masyarakat yang kita lakukan di daerah. Nah, hal-hal yang sudah kita lakukan itu untuk masyarakat seperti pemberdayaan jaringan madu hutan Bulu Sema. Ya, ini kita lakukan di awal-awal tahun 2020 ini, ya. Dan
kemudian bersambut dengan COVID. Nah, sebenarnya di awal-awal sebelum COVID, kemudian pas ini kita saat peluncuran, sehari setelah itu dilakukan lockdown di daerah ya, di Aceh, pembatasan-pembatasan seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan dengan jaringan Madu Hutan Bersama ini merupakan kerjasama antara Poltas dan USAID Lestari. Yang dilakukan adalah pertama pembentukan jaringan Madu Hutan Bersama ini, kemudian dilakukan pendampingan, kemudian pembinaan, kemudian hingga kepada pelatihan, pengolahan, dan penjualan. Nah, output dari program ini adalah produk madu yang sudah di rebranding atau dikemasan ulang ya, dengan kemasan yang lebih menarik dan higienis, karena pada umumnya di Bulusema atau petani kita di desa Bulusema, umumnya masyarakat mengemas madu itu dalam botol-botol bekas, mulai dari botol kaca hingga ke botol-botol plastik, dan tentunya ini tidak sehat ya. Nah, untuk itu kita berikan pengertian kepada masyarakat bagaimana membuat kemasan yang lebih baik dan menarik. Juga kita memberikan label dan merek dagang Bulusema, dan kita juga melakukan pendampingan untuk membuat perizinan dan hingga ke sertifikasi halalnya. Ya, alhamdulillah pada saat peluncuran kemarin ini madu habis semua ya, laku. Selanjutnya, seperti disampaikan tadi, Poltas itu sudah di awal-awal itu ada gerakan yang masif terhadap penggunaan disinfektan, walaupun di akhir-akhir sudah ada kontroversi lah. Nah, di awal-awal kita coba membuat memberikan solusi penyemprotan disinfektan itu secara otomatis. Jadi dibuatlah sebuah gerbang, di sana dirangkai pompa cairan, kemudian dikasih sensor. Nah, sensor ini nanti yang mendeteksi adanya tubuh manusia yang dideteksi di sana pakai sensor ultrasonik. Nah, setelah dideteksi, maka pompanya akan hidup dan cairannya disemprotkan secara otomatis. Nah, itu akan terus berlangsung hingga kita keluar dari bilik itu. Nah, kalau tadi Pak Indra sebut Internet of Things, nah ini mungkin thing-nya, tapi belum ada internetnya. Nah, thing-nya ada di sini, sensornya ada di sini. Saya pikir seperti itu. Kemudian aplikasi Android pemantau COVID-19. Nah, ini juga inovasi dari Piranti. Tadi pionernya itu Pak Heri. Nah, ini bekerja sama dengan ID. Nah, karena tentunya kita harus menggait pakarnya yang di bidang COVID ini ya. Kita hanya membantu membuat tool yang diperlukan untuk itu. Jadi dalam aplikasi Android pemantau COVID ini dibuatkan beberapa kuesioner. Nanti kuesionernya itu disiapkan oleh ID. Nah, nanti hasil dari kuesioner itulah yang dicoba dianalisis menggunakan aplikasi ini. Nah, ini masih aktif sampai sekarang, itu bisa diakses di pcovid19acehselatan.com.go.id. Secara khusus kemarin digunakan kepada traveler, ya, pada saat gugus tugas masih aktif, di perbatasan setiap pendatang itu diharuskan menginstal aplikasi ini, sehingga
tim gugus bisa memantau setiap hari progres dari traveler. Ya, pada saat itu traveler di Aceh Selatan lebih dari 2.000 orang. Di awal-awal COVID ini melanda Aceh. Ya, selanjutnya kita juga sebagai bagian dari prihatinan atau pendampingan kepada masyarakat, itu mahasiswa kita juga melakukan pembagian masker gratis, kemudian juga melakukan sosialisasi manfaat penggunaan masker ini. Nah, ini selanjutnya yang menarik adalah wastafel material limbah marmer. Sebagai informasi, Bapak Ibu, di Poltas ini ada workshop marmer. Ini workshop yang mengolah batu marmer menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Mulai dari lantai marmer, sampai pas bunga, asbak, guci, berbagai macam bisa dibentuk di sana. Ya, hasil dari pemotongan pemolesan marmer itu adalah limbah yang berbentuk serbuk, ya, serbuk batu yang bercampur dengan air. Nah, itu menumpuk di bagian Di bagian bak penampungan di workshop. Nah, oleh mahasiswa kita itu serbuknya itu diambil kemudian diolah, ya, diolah sedemikian rupa dengan campuran tertentu sehingga bisa dipadatkan kembali dan dicetak, dan ini adalah hasilnya, wastafel ini. Jadi wastafel ini adalah terbuat dari serbuk batu tadi, serbuk batu marmer yang sudah diolah kembali. Seperti itu. Nah, oleh Bapak Heri, ini dibuatkan wastafel, ya, sebagaimana kita ketahui, COVID ini kan katanya penularan melalui sentuhan. Nah, bagaimana meminimalisir sentuhan? Maka lagi-lagi beliau memberikan sensor di sini, yaitu sensor ultrasonik tadi. Jadi kalau Bapak lihat itu ada titik hitam di meja, di dinding meja, itu adalah sensor yang akan mendeteksi keberadaan kita. Saat kita terdeteksi maka air akan keluar. Nah, kebetulan yang ini masih memakai pompa, tapi sebenarnya kalau ada pipa air yang mengalir tidak perlu pakai pompa, cukup membuka tutup keran saja. Tapi karena kita tidak, ini untuk untuk percobaan, tidak ada air yang mengalir di sini, maka kita gunakan pompa. Nah, selanjutnya yang terakhir ini aplikasi e-Mekat. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena di masa new normal ini kita diharuskan menjaga jarak, kalau bisa tetap di rumah, dan tentunya keterbatasan gerak dari masyarakat juga memukul UKM-UKM kita, baik itu pedagang-pedagang kecil. Nah, disinilah peran dari e-Mekat ini, aplikasi Mekat ini sudah di launching di Tapak Tuan di Aceh Selatan oleh Ibu Bupati selaku Ketua Dikranasda, dan telah digunakan secara komersil di area Tapak Tuan, sementara masih di area Tapak Tuan. Aplikasi ini Bapak Ibu bisa diakses sekarang di www.mekat.id atau bisa diunduh sekarang juga di Play Store. Nah, ya, jadi itulah yang sudah dilakukan oleh Poltas, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian pada kesempatan ini, jika di dalam grup ini ada
pihak dari Pertamina EP tadi program CSR-nya sangat bermanfaat kami lihat. Nah, apabila memungkinkan ini mohon disupport Mekat ID ini agar bisa lebih berkembang tidak hanya di area Tapak Tuan saja. Atau kepada Bapak Ibu semua kami mohon saran-saran yang bisa bermanfaat bagi kami untuk lebih mengembangkan Mekat ID ini dalam mensupport produk-produk UKM atau pedagang-pedagang kecil baik di daerah hingga ke provinsi hingga ke nasional. Ya, terakhir Bapak Ibu, ini beberapa inovasi produk atau produk populer dari Poltas. Seperti saya bilang tadi, ada workshop marmer, itu view dari beberapa produk. Dan yang paling fenomenal saat ini, itu adalah rencong batu. Nah, rencong batu adalah nominator dari cenderamata terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia saat ini. Nah, melalui kesempatan ini juga kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu. Kalau bisa saat ini juga ambil HP-nya, buka SMS, ketik API 6F, kirim ke 99386. Nah, rencong batu ini merupakan replika dari rencong Aceh yang saat ini menjadi nominator dalam Anugerah Pesona Indonesia. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Harizal.